Tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa dua lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau nikab atau penutup wajahnya, dan tidak diperbolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari mikat untuk dengan mengucapkan labbaika umrata. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma makhilla khaisu habasat hasbatani. Ya Allah, tempat takhalul di mana saja engkau menemaniku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun, jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umroh pada poin ketiga, dianjurkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suaranya bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu, ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi syariat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi syariat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian, memulai tawaf umroh 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka perlu memberi syariat dengan tangan. Ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf diperbolehkan membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhizu min muqami Ibrahim khima musalla, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Setelah salat disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan.
atau mengusapnya, atau memberi syariat kepadanya. Kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Nabda bima bada Allah bihi. Menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya. Jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara ba'dahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Lalu turun dari Safa dan berjalan ke Marwah. Sunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'ad atau tempat sa'i bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, dan membaca zikir, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian turunlah, lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Jika membaca doa ini, Allahumma gfir warham wa anta la a'uzu akram. Ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Setelah sa'i, maka bertahalul dan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadi dilarang ketika dalam keadaan ihram.